Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam perjalanan kehidupan kita tentunya harus melalui jalan yang mau tidak mau harus ditempuh. Kemudian tidak akan bisa menempuh jalan yang benar ketika kita tidak bisa membedakan mana jalan yang benar dan yang salah, karena di depan kita terbentang berbagai macam, berbagai rupa jalan kehidupan yang tentunya seseorang akan memilih dengan pilihannya jatuh sesuai dengan ilmunya yang dimiliki. Maka ketika ilmu kita ilmu yang benar, yang dibimbing oleh Allah, insya Allah jalan hidup yang kita tempuh selalu di dalam bimbingan, panduan, tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberi jalan hidup, diberi kesempatan untuk menempuh kehidupan ini, kita akan merasakan nyaman, merasakan ringan untuk meniti setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, langkah-langkah kita yang meninggalkan masa lalu untuk menjemput, untuk menuju, untuk mengarah masa depan, selangkah demi selangkah. Allah telah menghadiahkan kepada kita hadiah yang luar biasa. Wa hadza dzikrun mubarakun. Inilah Al-Quran, zikir, pelajaran, peringatan yang dengan Al-Quran yang kita pelajari, Allah akan menurunkan barokahnya. Karena barokah inilah rizki yang bermanfaat. Barokah inilah yang mendatangkan daya guna, kemanfaatan bagi diri kita. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang sudah bisa akrab dengan Al-Quran, yang tidak pernah absen di dalam interaksi dengan Al-Quran di setiap harinya, karena memang luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ana ta famangka man wong syaraha kang dijembarake, kang jembarake Allahu sapa Allah sadra ing dadane human lil islami tumrap ajaran Islam, agama Islam. Fahuwa mongko utawi wong mau ala ing atase nurin, nur, cahaya mir rabbihi sangka pangerane. Apakah sama orang yang dadanya, hatinya dilapangkan oleh Allah sehingga bisa merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya tahajud, indahnya saum,
lapar tapi indah, itu karena Allah sudah melapangkan hatinya. Kemudian Allah memberikan cahayanya, pencerahan di dalam hatinya. Apakah sama orang yang seperti ini dengan lil qasiyati qulubuhum fawailun, dengan orang yang hatinya keras membatu, yang dia akan celaka? Fawailun, maka celakalah. Lil qasyati, bagi orang yang keras, qulubuhum, hati-hati mereka, min dzikrillahi, untuk ingat kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah orang yang tersesat dengan kesesatan yang jelas-jelas tersesat. Hal yastawi, apakah sama, man dakhala, orang yang masuk nurul imani, cahaya iman, ila qalbihi, di dalam hatinya, wang syaraha sadrahu, kemudian dilapangkan dadanya, dilapangkan hatinya, lahu, bagi orang itu, lima ra'a fihi minal khairi, sehingga dia bisa menatap kebaikan-kebaikan, wassawabi, dan pahala-pahala, wal hidayati, dan hidayah-hidayah. Karena hatinya yang terang benderang, hatinya yang cerah, sehingga dia bisa melihat putih kelihatan putih, hitam kelihatan hitam, pahala kelihatan bahwa itu adalah keindahan, maksiat tampak jelas bahwa itu adalah penderitaan. Apakah sama orang yang sudah mempunyai karakter seperti ini, ma'aman a'rodo, dengan orang yang dipalingkan, anin nadhuri fi ayatillahi, untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mencermati, untuk mengetahui ayat-ayat Allah. Wahwa, dan dia qasin, keras, al-qalbi, hatinya, ba'idun, jauh, anil huda, dari kebenaran, wal haq, dari hidayah, dan hak, dari kebenaran, jauh dari kebenaran, jauh dari hidayah. Innahuma la yastawiyani abada, keduanya sama sekali tidak sama, tidak sama. Falwailu, maka kecelakaanlah, walhalaku, dan kehancuranlah, liman, bagi orang qasat qulubuhum, yang hatinya sudah keras membatu, fa'asbahat la talinu lidzikrillah, maka hatinya sudah membatu, sudah keras, sudah jadi keras, sehingga tidak akan bisa lunak, tidak bisa lembut untuk ingat kepada Allah, tidak bisa tersentuh kepada peringatan-peringatan dari Allah. Fahaulai, maka mereka itulah al-qusatu, al-qusatul qulubi, orang yang hatinya keras, hum fi ghawayatin zahiratin, ay fi dhalalin mubinin, mereka itulah orang yang di dalam kesesatan yang jelas. Bapak Ibu yang berbahagia, berbahagialah kita apabila kita sudah bisa merasakan nikmatnya sujud, indahnya bangun tengah malam bisik-bisik dengan Allah, indahnya berjuang tengah malam jam loro, jam setengah telu, untuk melawan kantuk, melawan ngantuk yang nikmati Bapak Ibu itu. Ketika kita berat sekali untuk bangun, beriut, nikmati, lawan dengan niatkan bahwa kita sedang menghadapi musuh di medan perang yang tidak seimbang kekuatannya. Kita sendirian di tengah malam yang sunyi, musuh kita banyak sekali,
ngerubung kita dari depan, dari belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Justru itu harus kita nikmati. Nanti kita akan merasakan kehebatannya. Kemudian ketika kita lawan, mereka mundur. Tetapi ketika kita sambat, ngantuk itu yo wes jan piye iki, itu setannya malah jingkrak dia berhasil, karena kita sudah menyerah kalah. Kalau kita kerengan, kita ngresulo, kita menyerah kalah, musuhnya ngawu-awu. Demikian dari Allah, yang Allah telah menurunkan nur cahaya di dalam hatinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza nalikane dakhala wus mlebu an-nuru apa nur cahaya al-qalba ing ati, tanda-tanda bahwa Allah telah mencurahkan cahaya di dalam hati seseorang. Tanda-tandanya adalah insyaraha wang fasaha, hatinya menjadi lapang. Wang fasaka dan juga lapang, hatinya menjadi lapang, menjadi lembut, menjadi lenggono. Ketika melihat apapun yang tidak cocok dengan keinginannya, dia hanya begitu, dicermati, dinikmati. Tetapi ketika cahaya belum masuk di dalam hati, ketika kita melihat yang tidak cocok langsung dilabrak. Apalagi kalau merasa dirinya dalam posisi yang benar. Tetapi ketika sudah masuk sinar Allah di dalam hati seorang, hatinya akan longgar, akan banyak maklumnya, tidak gampang terpancing. Wa alamatu dzalika, tanda-tandanya, tanda-tanda yang lebih jelas lagi, al-inabatu ila daril khuludi. Pertama, inabah, kembali, terpaku, terpikat, ila daril khulud, kepada kampung yang kekal abadi, negeri yang kekal abadi. Hatinya tertambat, terpaut kepada akhirat. Seluruh kegiatannya selalu dihubungkan, diusahakan agar menjadi investasi tabungan akhirat, agar menjadi tanaman yang hasilnya nanti bisa dipetik, dinikmati di akhirat. Seluruh kegiatannya apa saja. Wat tajafi an daril ghurur, dan menjaga jarak dari negeri error, negeri yang horor dunia ini. Semakin hari dunia semakin error seperti yang kita saksikan saat ini. Semakin orang genah. Tetapi kalau orang sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, yang dikejar adalah seluruh kegiatannya agar menjadi aset ukhrawi. Dengan kata lain, dia sudah menjadi penduduk akhirat meskipun masih ada di dunia. Wat ta'ahubu lil mauti, dan selalu siap siaga, nyepake bekal lil mauti, untuk menjemput kematian, qabla, sebelum nuzulil mauti, sebelum datangnya kematian. Jadi kepada kematian itu rasanya sudah tinggal satu langkah saja. Rasanya mati itu hanya satu langkah. Sekali melangkah saya sudah tamat hidup saya. Maka selalu siap siaga untuk menyiapkan bekal, menyiapkan apa saja yang nanti bisa bermanfaat untuk bekal ketika sudah menghadapi kematian.
Allahu nazzala ahsanal hadithi, Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, anzala, telah menurunkan ahsana, sebaik-baik al-hadithi, berita, sebaik-baik informasi, sebaik-baik berita, sebaik-baik perkataan, Qur'anan rupane Qur'an. Qur'an inilah sebaik perkataan. Maka sebisa-bisa seluruh kegiatan kita, perkataan kita kaitkan dengan Al-Qur'an. Yusbihu ba'duhu ba'dun, yang ayatnya satu dengan yang lain serupa, tidak ada yang bertentangan, saling menguatkan, saling menjelaskan. Masani, diulang-ulang. Wa yataraddadu fihil qawlu, diulang-ulang. Kisah Fir'aun di surat Al-Baqarah sudah ada, nanti di surat yang lain juga ada. Kisah Nabi Musa tentang zakat, tentang sholat di ayat ini sudah ada, nanti diulang lagi di ayat yang lain. Sehingga sementara orang yang kritis mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan ilmiah, betul, karena Al-Quran bukan karya ilmiah. Karya ilmiah itu adalah karya yang harus tunduk kepada ketentuan ilmiah yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan Al-Quran itu bukan konsumsi ilmiah, tapi dia di luar, lebih dari ilmiah. Sistematikanya seperti itu. Kalau Bapak Ibu membaca karya ilmiah itu membacanya harus urut, kata pengantarnya dibaca dulu, buku-buku yang ilmiah itu pendahulunya dibaca dulu, pendahuluannya, kemudian bab 1, bab 2, itu baru kita faham. Kalau membaca karya ilmiah kita baca langsung jujuk bab 3, ora mudeng. Tetapi Al-Quran sak bab-babe, sak surat-surate, sak mbuka-mbukae, kita buka, kita baca, kita dapat ilmu dan mudeng. Ora kudu urut dari ayat pertama surat Al-Baqarah sampai ayat terakhir An-Nas baru kita mudeng, tidak. Nah, sementara ketika para ilmuwan itu meragukan Al-Quran yang tidak ilmiah seperti kehendak mereka, nah, ternyata terbantahkan. Ma'aroda Rabbuhum, apa yang dikehendaki oleh Rabb mereka. Wa idza tuliyat ma'ahu ayatul azabi wal iqabi, apabila dia membaca ayat-ayat tentang azab, tentang ancaman-ancaman Allah, iksya'arrat laha juludul ladzina yakhshawna rabbahum, hatinya gemeter, hatinya gogrok, ndredeg seperti kesetrum listrik bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi orang yang tidak takut, yang enggak ada rasanya apa-apa, dibacakan Al-Quran tidak ada rasanya apa-apa, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Wa wajilat laha qulubuhum, hatinya terkejut atau kaget atau connect, nyambung dengan ayat-ayat yang terbaca. Ketika membaca ayat azab, Masya Allah, saya juga pernah mengerjakan maksiat seperti itu, bagaimana nasib saya nanti di akhirat? Langsung nyambung. Wa idza tuliyat ayatur rahmati, apabila dibacakan ayat-ayat tentang rahmat Allah, wal maghfirah dan ampunan Allah, wa thawabi dan pahala-pahala dari Allah, talinu qulubuhum, hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi sejuk, menjadi dingin. Wa tatma'innu nufusuhum li dzikrillah, kemudian hatinya tumak ninah, tentram, damai, jiwanya damai karena ingat
kepada janji-janji Allah. Wa man kanat hadhihi sifatuhu faqad hadahullah. Siapapun yang telah merasakan, telah memiliki sifat-sifat seperti ini, telah merasakan ciri-ciri seperti ini, maka dia telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mendengar Al-Quran, dibaca, diartikan, kemudian hati kita connect, itulah tanda-tanda hidayah Allah telah diberikan kepada kita. Tinggal kadarnya berapa, monggo. Hidayah Allah itu sejauh mana adalah sejauh connect atau tidaknya, nyambung atau tidaknya hati kita dengan Al-Quran yang dibaca. Merasa Al-Quran yang dibaca itu merasa dialamatkan kepada saya atau kepada orang lain. Kadang-kadang ketika menemukan ayat-ayat Al-Quran tentang siksa, tentang oh kui tonggoku sing kaya ngono kui, dia merasa tidak teralamati oleh ayat-ayat seperti itu. Nah aku jelas ora misalnya. Wallahu, dan Allah yahdi, memberi hidayah may yasha'u, kepada orang yang dikehendaki. Wa man adallahu Allahu li ilmihi annahu sayuridu anil haq, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah dari ilmu-ilmu seperti ini, maka dia telah berpaling, mengu dari kebenaran. Falaisa lahu, maka tidak ada lagi baginya man yahdihi, orang yang akan bisa memberi petunjuk, min dunillahi, selain dari Allah. Jadi ketika Allah sudah melepaskan diri untuk tidak membimbing kita, tidak mungkin orang itu dapat petunjuk dari siapapun. Diundang ke mubalek yang paling kondang sak ngalam dunya juga tidak bisa ngefek. Digolek ke guru ngaji, guru privat dan sebagainya, ketika Allah sudah tidak berpihak kepadanya, tidak akan ada gunanya lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kedahsyatan ayat Al-Quran, membuat hati seseorang menjadi lunak, yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya gelap menjadi terang. Itu ya, kalau hatinya dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau hatinya keras, melebihi kerasnya gunung, kerasnya batu, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada bumi, kepada gunung, diturunkan kepada orang mati, maka gunung akan hancur berantakan, bumi akan terbelah, orang mati akan bisa menjadi hidup lagi. Artinya Al-Quran yang mempunyai daya rubah, daya gugah untuk menggugah hati manusia, merubah perilaku manusia, bisa menghancurkan gunung kalau Al-Quran itu diturunkan kepada gunung. Meskipun gunung itu gagah perkasa dibanding manusia, gede dhuwur gunung itu, batunya seperti itu, jurangnya hancur oleh kedahsyatan Al-Quran yang bisa melembutkan batu gunung. Ini sindiran kepada manusia. Tetapi kalau manusia meskipun kecil seperti ini, tetapi kalau hatinya sudah keras, hatinya sudah mati, Al-Quran yang mempunyai daya gugah, daya rubah seperti itu, menteles saja, nggak ngefek sama sekali. Masya Allah. Padahal dia bisa melunakkan hati, bisa melembutkan jiwa. Bapak Ibu yang saya hormati, ada rewel mendengar ayat Quran langsung bisa menikmati. Kemudian pertanyaannya,
Kenapa di dalam tampilan tadi bisa seperti itu, sedangkan kita mendengar Al-Quran kok hanya berlalu saja? Ini yang harus kita perhatikan. Barangkali bisa kita rujuk kepada surat Yunus ayat nomor 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu mau'izah, pelajaran, peringatan, ibrah mir rabbikum dari Rabbmu, wa shifaun dan telah datang kepadamu syifa, penawar, penyembuh, lima fis suduri terhadap apa-apa yang ada di dalam dada, hati, wahudan dan menjadi petunjuk, warahmatan dan menjadi rahmat lil mukminin bagi orang-orang mukmin. Artinya Al-Quran itu menjadi penawar, menjadi penyembuh, syifa, menjadi pelajaran, peringatan bagi hati. Hatinya siapa? Hatinya orang mukmin, hati yang bersih, hati yang jernih. Maka Al-Quran akan bermanfaat langsung. Artinya ketika keimanan seseorang itu dalam keadaan puncak, dengan iman, dengan hati yang bersih, maka Al-Quran efeknya luar biasa. Contohnya ya tadi itu, karena bayi itu masih bersih, belum punya dosa, masih orisinil semuanya, sehingga begitu Al-Quran terdengar langsung connect, langsung nyambung. Kalau kelas-kelas kita ini hati kita sudah keraknya sudah luar biasa, sehingga meskipun berkali-kali disuarakan Al-Quran bahkan dengan pengeras suara yang paling keras sekali, malah ngamuk-ngamuk, malah nesu-nesu, tidak tersentuh tetapi malah tersinggung. Masya Allah. Maka pertanyaannya atau jawabannya, nah, kita yang harus menyiapkan hati ini agar bisa tersentuh oleh Al-Quran. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Kalau anak kecil yang ngantuk itu, nyatanya kalau ngaji malah krungu Quran terus ngantuk Pak, berarti kalau benar itu ya. Jadi pengajian sok-sok jadi obat tidur ning omah kok ngangel, wis tak gregeten aku tak nyang masjid tak ngaji. Arep turu kok angele kaya ngene. Bareng yang masjid malah terus langsung ngantuk. Boleh jadi itu efek yang tidak langsung. Allah lah yang menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman di dalam hati orang mukmin. Maka ketika Al-Quran dibacakan kok tetap gelisah, maka yang diperiksa, yang diteliti adalah kondisi hati kita. Hati kita sedang bermasalah, banyak dinding, banyak hijab, banyak penutup yang tidak bisa ditembus oleh Al-Quran. Nah, ketika
sakinah sudah masuk ke dalam hati, maka liyazdadu imanan ma'a imanihim, imannya akan semakin bertambah, imannya akan semakin kuat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita harus sungguh-sungguh untuk kembali lagi menggalakkan tadarus Al-Quran, karena kebangkitan umat Islam ketika dia akrab lagi dengan Al-Quran. Mungkin tahap pertama dibaca enggak apa-apa, nanti kalau sudah lancar bacaannya kemudian diartikan, diterjemahkan, sehingga nanti sedikit banyak akan bisa melunakkan hati kita. Kenapa setiap ada dangdutan kok berakhir dengan tawuran? Tahu sebabnya? Karena tidak diawali dengan tadarus. Coba kalau mau dangdutan, para hadirin, mari kita sebelum joget kita tadarus dulu, insya Allah nanti enggak tawuran nanti. Campur sari dibuka dengan tadarusi. Arisan tadarus dulu biar tidak pamer-pameran. Rapat dibuka dengan tadarus. Kenapa? Iyalah karena ini memang ahsanal hadis. Al-Quran adalah ahsanal hadis, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik judul, sebaik-baik bab yang harus dibahas. Maka mestinya harus selalu terbawa ini Al-Quran. Sudah ada belum yang ikut komunitas One Day One Juz? Itu sudah 150.000 lebih anggotanya. Setiap hari kita terpantau harus membaca 1 juz untuk setoran. Kelompok 30 orang, sehingga satu hari menamatkan 1 Al-Quran. Kemudian setiap 30 hari kita sendiri tamat khatam Al-Quran, dipantau dengan grup-grup itu, biasanya lewat WhatsApp dan sebagainya itu. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ada amanah yang harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir, hubungannya dengan masalah dakwah. Ini kemarin yang telah kita sampaikan, deklarasi Wonogiri mengaji. Ini Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua MUI Pusat, ini Pak Bupati Wonogiri. Di Semarang itu ada hotel syariah namanya Hotel Semesta. Baitur Rahman Masjid itu ngalor, nanti lampu merah ketiga ngetan sidik 50 meter nanti lor ndalan. Hotel syariah. Pemilik hotel syariah namanya Pak Suwanto, itu orang Wonogiri tapi sukses di Jakarta. Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi, Ketua IPHI Jawa Tengah. Lah Pak Kapolres ini mantune Pak Suwanto, pemilik hotel syariah itu. Ini metode baru Bapak Ibu, membaca sambil menulis Al-Quran, menulis Al-Quran sambil membaca. Jadi sudah dicetak bukunya, kemarin saya dikasih tapi lupa tidak saya bawa pulang. Jadi seperti yang di atas itu tulisan Al-Quran langsung, kemudian di bawahnya ada tulisan lamat-lamat begitu. Sambil membaca, sambil nurun tulisan yang lamat-lamat itu. Jadi seolah-olah seperti anak kecil yang memulas gambar itu. Gambarnya sudah ada, tinggal dipulas. Tapi yang dipulas ini huruf-huruf Al-Quran. Sambil dibaca, sambil ditulis. Nah, ini sedang mempraktekkan ini para ini.
Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Din Samsudin, Ketua MUI, Pak Bupati, Pak MUI Wonogiri, ini Pak Ketua DPR-nya. Masya Allah, luar biasa ini. Kemudian setelah sholat Jumat, karena waktunya hari Jumat tanggal 8 Mei, Pak Din Samsudin meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit PKU Wonogiri. Ini Pak MUI Klaten, ini Pak PDM Wonogiri, ini Pak DPR Provinsi yang asal Wonogiri. Ini sebuah obsesi. Pak Presiden mencanangkan untuk revolusi mental, ditangkap oleh Pemkab Wonogiri dengan mendeklarasikan Wonogiri mengaji, seluruh rakyatnya, terutama anak-anak sekolah apa saja yang beragama Islam. Sedangkan Tasikmalaya itu bupatinya mendeklarasikan lewat edaran-edaran kepada kaum perempuan yang beragama Islam, dianjurkan dengan sangat untuk memakai busana muslim. Ini untuk Bupati Tasikmalaya. Di sini baru sholawatan tapi sudah lumayan. Klaten bersolawat. Ini yang kemarin itu jumlah umat Islam yang mayoritas 1,7 miliar, Katolik 1,2, Kristen 800 juta di tingkat dunia. Nah, umat Islam yang mayoritas ini berusaha juga untuk berperan mayoritas juga. Selama ini baru jumlahnya yang mayoritas. Dengan keadaan seperti ini yang kemarin sudah kita tampilkan, dari pemilu ke pemilu, yang sungguh pesertanya juga ada yang pakai kudung seperti ini, ikut menyambut. Nah, kita tidak tahu apakah ini betul-betul orang Islam atau dari kalangan mereka yang disandangi seperti ini. Yang jelas karena sekarang era seperti ini langsung sampai ke Mbah Paus sana di Roma. Ini orang-orang yang menyambut gegap gempita luar biasa, dalam posisi yang masih minoritas. Dalam posisi yang masih minoritas sudah bisa tampil dengan gagah mewah. Ini kan jauh sekali perbandingannya. Akan tetapi di Solo umat Islam tinggal 84% untuk kota Solo. Bahkan ada berita bahwa MTA juga ikut mengerahkan jamaahnya untuk ikut pawai ini. Itu sudah beredar di koran, tapi ternyata itu bohong besar. Akhirnya Pak Ustadz Sukino mengklarifikasi, pendetanya dipanggil, wartawannya juga dipanggil. Jadi mereka selalu seperti itu, kalau kita diam mereka semakin menjadi-jadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang baik, ini ada undangan resmi dari Dewan Syariah Kota Surakarta. Suratnya ini kerjasama dengan MUI Kota Surakarta. Isinya ini mengajak kepada umat Islam di Solo Raya untuk berpartisipasi mengikuti parade tauhid
menyambut Ramadan judulnya. Parade Tauhid menyambut Ramadan pada hari Sabtu besok pagi jam 7 sampai selesai. Startnya dari lapangan Kota Barat, finishnya di Geladak. Karena ini amanat, maka saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk yang ada waktu longgar dimohon untuk bisa berpartisipasi. Ini salah satu bentuk jihad kita, karena kalau kita diam saja mereka semakin menjadi-jadi. Dengan melibatkan unsur-unsur Islam, padahal itu tidak jelas apakah betul-betul orang Islam atau dari pihak mereka yang dikasih pakaian seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang ada waktu besok pagi sambil sekali-kali untuk nyawang Padang Hawa begitu, sekaligus untuk menunjukkan kekompangan kita. Dan ini pun ditegaskan di dalam surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum manistata'tum mirribatil khayli mirribatil khayli, untuk menggetarkan wa'aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa mirribatil khayli turhibuna bihi adullahi wa aduwakum. Siapkanlah, kerahkanlah lahum kepada mereka mastata'tum semaksimal kemampuan kamu, min quwwatin dari kekuatan kamu, mirribatil khayli dengan mengerahkan kendaraan, waktu itu unta, turhibuna adullah untuk menggetarkan musuh-musuh Allah, untuk mengecilkan nyali mereka, wa aduwakum, dan untuk menggetarkan musuh-musuh kamu agar mereka nyalinya semakin kecil. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, dan juga selain dari musuh Allah dan musuh kamu yang lain-lainnya. La ta'lamunahumul Allahu ya'lamuhum, yang kamu tidak tahu tetapi Allah Maha mengetahui. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan bensin yang kamu gunakan untuk kegiatan itu, dan apapun yang kamu infakkan, sekecil apapun di jalan Allah, mestinya ya butuh bensin, butuh go jajan misalnya. Anggaplah ini infak di jalan Allah, dan memang seperti itu. Yuwaffailakum, Allah akan mencukupi. Wa antum la tudlamun, dan sama sekali kita tidak akan dirugikan oleh Allah. Biaya berapapun yang kita gunakan untuk menggetarkan hati musuh-musuh Allah, untuk mengecilkan nyali-nyali mereka. Ya'murullahul muslimina, Allah memerintah kepada orang muslim bil isti'dadi lil harbi, untuk mempersiapkan persiapan untuk perang. Perangnya tidak perang senjata, bukan bunuh-membunuh, tetapi perangnya perang ghazwul fikri, perang pemikiran, perang untuk mengecilkan nyali mereka. Bi'idadil alatihal muqatalatil kufar, menyiapkan alat-alat untuk membunuh orang-orang kafir. Ini kalau perang tanding di medan pertempuran. Tetapi ini cukup untuk mengecilkan nyali-nyali mereka
biar tidak semakin membabi buta. Kan kita sudah sering kita tampilkan yang berjanjen itu. Bapak Ibu yang baik, jadi perangnya adalah seperti ini, bukan saling membunuh, bukan saling menghancurkan, tetapi menyusun strategi, mengembangkan dakwah, mematahkan tipu muslihat lawan. Karena meskipun kita mayoritas, kalau kita hanya diam saja, maka mereka akan semakin berani. Demikian, terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Laporan infak pada tanggal 8 Mei kemarin, infak masuk Rp326.000, kemudian digunakan untuk snack ada Rp210, 210